Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Bapak Ibu, beruntunglah orang yang bertemu dengan aku, kemudian dia beriman kepadaku, dia beruntung satu kali. Beruntunglah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, kemudian dia beriman kepadaku, mereka beruntung 7 kali. Sehebat apapun umat di masa akan datang beribadah, nilainya sama dengan tidurnya sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan, hingga ringan hati Bapak Ibu untuk duduk di majelis ilmu ini. Semoga ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sedang sulit rezeki mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Bapak Ibu, beruntunglah orang yang bertemu dengan aku, kemudian dia beriman kepadaku, dia beruntung 1 kali. Jadi kata Rasulullah, sahabat yang jumpa sama Rasulullah itu Pak beruntung, kemudian beriman, untungnya cuma 1 kali. Beruntunglah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, kemudian dia beriman kepadaku, mereka beruntung 7 kali. Ya, itulah pujian Rasulullah kepada kita sekarang nih Pak. Tidak pernah jumpa sama Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah, untungnya 7 kali. Di samping keistimewaan kita sekarang ini Bu, Rasulullah juga memuji para sahabat. Apa kata Rasulullah? Sehebat apapun umat di masa akan datang beribadah, nilainya sama dengan tidurnya sahabatku. Itu pula ngerinya Pak. Walaupun kita beruntung nih Pak ya, tapi Bu, sehebat apapun kita beribadah, nilainya sama dengan tidurnya sahabat. Apa yang menyebabkan itu? Para sahabat tuh sekali dia terucap syahadat, itu mau diapakan saja Pak, tidak akan bergeser sedikit pun. Kalau kita masih ada bergeser-geser ya Pak. Kalau para sahabat tuh Bu, contohnya ini bagaimana seorang sahabiah seperti ibunya dari Yasir, ibunya dari Ammar bin Yasir, Sumayyah binti Kabab. Sumayyah binti Kabab itu Pak, begitu dia sudah syahadat, dia karena budak diazab Pak, dicambuk, kemudian ditarik pakai kuda. Perempuan tuh Bu, ditarik pakai kuda di tengah panas, ditaruhkan bara api di punggungnya sampai meleleh lemak tubuhnya tuh Pak. Tetap dia mengatakan Allahu Ahad. Itu Pak, putus asa gojo nih Pak. Apa yang dilakukannya lagi? Ditombaknya kemaluannya Bu, sampai tembus ke tengkuk. Itulah perempuan yang pertama kali mati syahid dalam perjuangan Islam. Kita Pak, kau tak mendukungku, mutasi kau, bergeser langsung tuh Pak. Mudah kan Pak, syahadat kita mudah bergeser Pak. Malah misal curhat anak bapak, misal dia PNS,
berbayar rupanya Pak, kalau bisa duduk situ 200 juta bayar aja lah nak, biasa deh, pasti gitu Pak. Kita mudah geser Pak. Makanya betul Bu, jadi jangan kira aku rajin tahajud kok bisa lebih hebat lah lagi tidurnya sahabat. Nah itu yang membuat mereka berbeda itu Pak, kekuatan tauhid mereka itu tidak akan bergeser. Namun Rasulullah memuji kita lagi Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Akan datang suatu masa di mana waktu itu harga kesabaran sama menggenggam bara api yang sangat panas. Nah, inilah zamannya nih, Pak. Payah untuk sabar. Siapa yang sanggup sabar pada saat itu, pahalanya 50 kali sahabatku. Lebih lah tinggi lagi nih Pak. Kalau yang sanggup sabar di zaman sekarang nih Pak, di zaman yang jangankan mencari yang halal kata orang Bu ya, mencari yang haram aja payah Pak. Nggak usah halal lagi, itu kan perkataan. Tapi ada yang sanggup sabar, tidak bergeser dia, pahalanya 50 kali sahabatku. Walaupun ini langka Bu. Pas ada pengumuman pegawai negeri teladan di Indonesia ini, lupa tidak berapa orang yang terpilih Pak. Termasuk ada seorang kades, saya lupa daerahnya, dia termasuk pegawai teladan Bu. 12 tahun jadi kades Pak, rumah pun tidak punya Pak. Betul-betul rumah dinas tuh Bu, tuh motor-motor dinas. Diwawancara orang, selama ini Bapak jadi kades tidak bisa terbeli Bapak rumah. Gaji saya tidak tahu kalian berapa, dari mana saya bisa beli rumah. Itu yang aslinya Pak, itu yang asli. Jadi tidak berapa orang Bu. Terus polisi di daerah Bogor naik sepeda ontel Pak. Mana ada di zaman sekarang ini lagi orang dia tuh beli motor, tidak pernah nilang orang Bu. Asal tertangkap orang nasihat aja Pak, jangan kau pakai helm tuh, ya bawa SIM tuh. Akhirnya Bu, menyumbanglah masyarakat Bogor Bu, membelikan dia sepeda motor dan mengumrohkan dia. Nah itulah yang sanggup sabar, berat Bu. Jadi memang sulit untuk sabar sekarang ini Bu. Tapi kalau sanggup Pak, pahalanya 50 kali sahabatku. Ada guru honorer di daerah Malang kalau tidak salah saya, namanya Pak Andi Santoso Pak. Gaji honornya sebulan 300.000 Bu. Sementara pengeluarannya untuk pergi ngajar 51 hari, karena masuk hutan, mendaki bukit, menyeberang sungai. Untuk bisa menutupi yang ongkos dia tiap hari itu Pak, pulang ngajar dicarinya kayu untuk dijualnya untuk ongkos besok. Tidak pernah mengeluh selama 17 tahun, padahal tekor Pak, gaji 300 sebulan, pengeluaran 51, tidak pernah mengeluh. Akhirnya tahun 2021 viral Pak Andi Santoso, masuk berita perjuangan dia itu Bu. Ternyata Bu, biaya hidup ini murah sebetulnya, gaya hidup yang tinggi Pak. Sedangkan itu aja bisa dia bertahan padahal kekurangan. Kita ini Bu, kalau biaya hidup Bu murah Bu. Telur rebus dibagi 2 bisa untuk makan suami istri itu Pak. Sama kenyangnya dengan makan pizza 80.000. Cuman kita lagak makan pizza. Hidup barunya harusnya nyewa rumah, dipaksa ngambil rumah. Makanya sekarang Bu, makin banyak rumah sakit, makin banyak orang sakit. Sebab apa? Orang tidak ada sedekah lagi Pak. Orang sekarang Bu, boleh dibilang susah untuk sedekah. Saya bukan tidak mau kurban, cicilan rumah saya sekian juta sebulan, handphone sekian. Jadi ada bantalan Pak untuk tidak bisa sedekah. Sementara kan sedekah menyembuhkan penyakit. Tentu banyak yang sakit jadinya Pak, karena tidak ada lagi sedekah. Dulu rumah sakit di Pekanbaru ini cuma Ibnu Sina, Lanjang Kuning, rumah sakit umum. Sekarang sebanyak-banyak rumah sakit, sebesar-besarnya rumah sakit tetap kekurangan Pak. Itu ya Bu ya. Jadi kalau kita sempat biaya hidup yang kita permasalahan, biaya hidup kita ini tidak mahal Pak. Tapi kalau gaya hidup, ya mahal. Kalau gaya hidup lah itu mahal tuh. Nah jadi yang sanggup sabar sekarang nih 50 kali sahabatku. Memang berat nih Pak, asli berat nih Bu. Kemudian kita lihat sekarang bagaimana
kekuatan cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi di Madinah itu Pak ada namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Itu kepala suku Pak di Madinah, paling disegani orang. Sewaktu Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, diutus Rasulullah dulu da'inya Pak. Da'inya. Dai yang dipilih Rasulullah waktu itu siapa Bu? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kenapa dia yang dipilih? Yang pertama ganteng Pak. Jadi Rasulullah tuh Pak tidak sembarangan dia ngutus-ngutus dai itu Bu. Ganteng itu Pak pengaruhnya besar Pak. Kata bapak ibu-ibu ini tidak pandai memilih ustadz sekarang nih. Pandai. Memang itulah itu yang kan dipandang tuh Pak. Mau diapakan lagi? Ada ibu-ibu Bu, kami Ustadz kalau udah Ustadz Muksin Tampu Bolon ramai. Ustadz Muksin kan ganteng Pak, tinggi, ya kan? Tinggi, ramah, pengaruh Bu, besar memang pengaruhnya itu. Ndaklah salah. Kalau laki-laki siapa ya Bu? Ustazah Dokter Nela Luki. Itu ndak ada yang berkedip mata semua. Ustazah itu cantik Pak. Dibawa ngaji baru assalamualaikum, mas nengok udah tegini aja bapak tuh Pak. Pas Dokter Nela Luki Bu, oh nih Pak gawat Pak, sama aja kita nih Pak yang laki-laki dicari jauh ustazah ya cantik. Tapi memang pengaruh Pak. Kalau ada orang bilang Bu ya, saya tidak penting suami itu ganteng Ustadz, yang penting dia soleh, bisa mencukupi saya dan bisa membimbing saya ke akhirat, udah cukup bagi saya. Tidak usah ibu bohong lagi Bu, menderita ada menderita Pak. Atau laki-laki bilang saya tidak penting istri cantik Ustadz, yang penting soleha, itu kan bohong Pak. Telanjur dapat, mau diapakan lagi. Kenapa ya? Kenapa saya berani bilang seperti itu? Bapak tahu enggak? Anak Nabi Adam berkelahi gara-gara apa Bu? Iklimah cantik, labuda jelek. Karena Habil yang mendapat labuda Iklimah kan marah Qabil Pak. Berkelahi lah. Jadi dari zaman dulu-dulunya itu memang wajah itu memang pengaruhnya besar Pak. Rasulullah aja itu diletak pertama tuh Bu, dinikahi wanita karena kecantikannya. Itu juga sebaliknya, perempuan menikahi laki-laki karena ketampanannya, itu ditaruh di depan dulu. Baru nanti karena kedudukan, harta, karena agamanya. Jadi kalau ada bapak melihat bapak ini biasa aja Pak, bentuk istri cantik Pak, tuh duitnya banyak biasa tuh Pak. Duit itulah yang menutupi wajah bapak tuh. Dia kalau duit banyak wajah dimaafkan Pak. Itu memang itu berlaku tuh. Kalau banyak duit termaafkanlah wajah kita itu. Cuman agak sesak jantung sedikit Pak. Kan? Ditengok orang istri kita yang berdenyut jantung. Itu. Makanya kata Rasulullah tuh menikahlah dengan yang sekufu. Yang selevel sama kita Pak. Ganteng sama cantik, yang menengah sama kita itu sadar diri sedikit Bu gitu kan. Jadi enggak sesak napasnya Pak. Ini ada Bu, dapat dia suami ganteng Bu, radius 50 meter bisa hilang dari ibu nih, enggak nampak suaminya depan. Di mana Mas? Enggak bisa mana-mana aku tak 50 meter jarak aku dari dia bisanya. Kan tersiksa Pak kan. Istri pergi kerja diawasinya Bu, ada yang dapat istri cantik itu Bu, diawasinya istrinya Pak. Kadang malu saya Ustaz, di pagar kantor tuh dia tegak, cepat dia datang pulang. Saya pulang jam 5, jam 4 udah standby dia tuh Ustaz. Itu ngerinya kan sesak. Tapi kalau yang sekufu Pak, selevel kan enak Pak kan. Enggak ada. Cuman kalau Bapak ada yang terasa ceramah saya ini, maaf ya Pak ya, Ustaz ini aku yang ditembakin dari tadi ini. Jadi Mus'ab bin Umair itu Pak wajahnya tampan Pak. Tapi tidak tampan saja Bu. Yang kedua Pak, dia anak bangsawan Mekah Pak. Jadi tutur katanya terjaga. Nah itulah enaknya Pak orang-orang keluarga bangsawan itu Bu ya.
mereka adabnya tinggi Pak, mau agama apa saja. Ibu tengoklah Raja Thailand, bagaimana orang menghadap dia, itu mereka tuh adab tinggi Pak. Kalau keluarga bangsawan itu kan memang diajar itu, keluarga kerajaan, itu adab mereka itu tinggi Ibu. Makanya adab lebih tinggi daripada ilmu itu betul Pak. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Jadi karena dia ini beradab, tutur katanya pun bagus, ditambah lagi ketampanan. Itulah yang membuat Rasulullah mempercayai dia. Bahkan tuh Ibu, dalam riwayat disebutkan, kenapa waktu perang Uhud banyak orang menyangka Rasulullah yang meninggal? Karena wajah Mus'ab bin Umair mirip dengan Rasulullah. Itu yang waktu itu membuat pasukan lemah Pak. Mendengar Rasulullah wafat, padahal Mus'ab bin Umair Pak, dia melindungi Rasulullah Bu. Ditimbunnya badannya setengah Pak di tanah itu supaya jangan sampai menjebol tameng, tidak ada lagi Bu. Dia itu yang mengginikan tangannya. Diputus tangan kanannya Pak, diambilnya bendera dengan tangan kiri. Kok sama badan dia menghadang kuda-kuda itu. Jadi orang menyangka waktu itu Rasulullah wafat, langsung melemah pasukan. Padahal yang meninggal Mus'ab bin Umair. Jadi tutur kata bagus, wajah ganteng, dah cukup lah tuh Pak. Dia itulah yang disuruh Rasulullah berdakwah ke Madinah. Bayangkan Bu, dari keluarga kaya raya, begitu masuk Islam langsung miskin total Pak. Waktu dia meninggal, apa kata Rasulullah, ditutup kepalanya sama bajunya, terbuka kaki Pak. Udah miskin Bu. Begitulah orang Bu ya, kalau udah bersyahadat tuh Pak, tinggal semuanya. Harta tinggal semuanya. Waktu dia berdakwah ke Madinah, karena tutur katanya yang bagus tuh Pak, banyak orang masuk Islam Pak. Terdengar oleh Sa'ad bin Mu'adz, ngamuk Sa'ad bin Mu'adz, bawa tombak dia datang Pak. Pergi kau dari sini. Dimaki-maki dia Bu, dia tetap duduk Pak. Silakan duduk dulu Tuan. Kalau memang nanti Tuhan tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, saya akan tinggalkan tempat ini. Karena dia ramah tuh, tertunduklah di saat Pak. Ya sudah, silahkan sampaikan. Dibacanya lah surat Az-Zukhruf. Jadi karena waktu itu Bu, zaman syair itu sedang tinggi Pak. Dengan mendengar bahasa Al-Quran yang sangat indah, itu yang membuat orang takjub. Kita aja lah Bu, dengar orang berpantun, ya Pak ya, dengar orang berpantun, enak kata-katanya. Sementara waktu itu syair sedang tinggi-tingginya, bahasa Al-Quran ngerilah dahsyatnya Pak. Ini tidak pernah ada di syair. Jadi itu mudah melumpuhkan orang. Jadi awalnya itu dengan ayat Al-Quran Pak. Sama dengan kita Bu, kalau ditegur orang dengan ayat, walaupun ini sebagian orang melawan gitu ya Bu ya, tapi ketika dia tahu artinya Pak, waduh kena dia. Saya ingat siapa ustadz yang asal menjawab pertanyaan dengan ayat, gitu Pak. Bagaimana kalau kita beribadah kepada Allah tapi kita durhaka sama orang tua, nanti dibacakan ayatnya. Bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa, dibacakan ayatnya. Jadi dia menjawab dengan ayat Pak. Misalnya, apakah Allah ini akan mengampuni dosa saya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi dia menjawab dengan ayat. Jadi tidak dengan pendapat. Itu yang hebatnya Pak ya, menjawab dengan ayat, dengan hadis, tidak dengan pendapat. Begitu mendengar surat Az-Zukhruf itu Pak, langsung terdiam Sa'ad bin Mu'adz. Ditanya oleh Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana untuk bisa masuk agama ini? Silahkan mandi. Jadi itulah mandi Pak ya. Setelah mandi diajarkan berwudu, kemudian bersyahadat. Nanti ikut aja gerakan orang kalau sholat. Jadi tidak susah Bu. Pulang dia ke kaumnya Pak, diumumkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana kedudukan aku di antara kalian? Engkau pemimpin kami, kau teladan bagi kami. Aku sudah masuk agama ini. Sampai sore aku tunggu, tidak masuk kalian, aku keluar dari sini. Syahadatlah semua. Itulah Pak,
jadi benteng umat Islam Madinah itu. Itu asbab dari Sa'ad bin Mu'adz. Begitu dia bersyahadat itu Bu ya, syahadat semua kaumnya Pak. Jadi memang kadang berdakwah ini orang yang berpengaruh kena Pak, itu bisa mempengaruhi orang. Kalau di kalangan orang-orang kaya dulu yang berdakwah siapa Bu? Abu Bakar Siddiq. Nah, itu karena kalau orang kaya kan ngomong agak didengar orang Pak. Jadi Rasulullah tuh tahu dia Bu, ini kalau untuk masuk ke kalangan pengusaha harus pengusaha juga, karena kalau orang yang tidak pengusaha tidak didengar orang Bu. Jadi kita di dunia ini jangan pernah terkecil hati. Kalau kita miskin jangan banyak pendapat, itu aja Pak. Tidak akan didengar orang Pak, walaupun bagus. Diam aja Bu. Karena kita udah tahu sifat manusia itu memandang kebenaran itu yang pertama dari kesuksesan orang Pak secara duniawi, dan itu tidak salah. Itulah hidup di dunia ini. Kita adik-beradik kalau paling miskin itu kalau naik mobil Pak lebaran itu di bagasi duduknya itu Pak. Harus sadar tidak ada masalah gitu Pak. Itu sudut lah di bagasi itu duduk Pak. Kalau yang duduk di depan tuh donatur paling besar tuh Pak, itu paling kaya di adik-beradik itu. Yang di tengah itu yang agak-agak sering nyumbang sedikit lah. Yang di bagasi belakang itulah yang paling susah gitu. Itu teribalah hati kita. Enggak lah, biasa lah tuh Pak. Awak susah sadar diri. Saya ingat dulu balik dari luar kota pindah ke Pekanbaru, jadi pembantu kakak saya Pak. Untuk dapat duit tuh potong rumput, jadi pemotong rumput saya situ Pak. Upah 15.000, kena kaca nako orang, mengganti 21.000. Apa pula saya kalau dibilang orang ala ustaz pandai ngomong aja, kalau tidak pernah kita lalui tidak mungkin lah Pak, harus sadari diri kita. Aku susah, aku bantu kakak aku ngasih duit ke aku, kan gitu aja Pak. Kadang di teleponnya, kau jemput anak aku Nuril, ya Kak. Tidak ada memantang-mantangnya Bu, tidak ada tuh kecil-kecil hati deh kakak kaya dek digini kan, tuh habis kita tuh. Tapi kalau orang kaya itu dia jangankan ngomong dia Bu ya, terkentut aja dia termotivasi orang Pak. Itulah orang kaya tuh. Tak usah dia ngomong, kentut Pak, semangat orang dengarnya tuh. Itulah kentut orang kaya tuh. Dan itu memang sudah terjadi Pak. Maksud saya itu Pak ya, coba Ibu perhatikan, kalau donatur besar dia di masjid itu ngomong pasti kita dengarkan Pak. Tidak ada enggak. Butiran keluar dari kata-kata dia tuh mutiara aja semua. Padahal orang sering ngomong yang itu tuh Pak, tapi yang dari mulut dia tuh beda Pak. Harus ngerti, tahu kita Pak. Kadang orang banyak juga ngomong itu sebetulnya. Misal orang-orang yang susah ngomong macam itu, tapi tidak didengar orang. Tapi kalau orang kaya yang ngomong, Bu ini mesti gini nih, telunjuknya itu Pak betuah tuh Pak, ditunjuknya aja Pak, diam aja lah orang jadi besok tuh Pak. Tapi kalau orang miskin nunjuk Pak, mau itu kau banyak lah cerita Pak. Terkecil hati kita dibilang Ustaz ini nampak menghina orang miskin. Bukan Pak, saya ingin banyak betul orang miskin ini peluka hati Pak. Kenapa pula kita luka hati kita? Misalnya ada acara pesta di rumah Bu, mau tengok yang susah, tengok yang nyuci piring di belakang. Itulah keluarga yang paling susah tuh, yang bantu masak, yang angkat santan, itu yang susah tuh. Mau terkecil hati lah kita, enggak bisa. Aku susah, aku harus sadar diri. Ngomong sama manusia ini, mereka memandang dari kesuksesan duniawi. Dia banyak diam aja lah kita, banyak standby aja lah Bu, mendengar aja lah. Nah jadi kebanyakan orang miskin itu terluka, dia tuh suka ngasih pendapat Pak ketika bicara, itu tuh yang kena ya. Diam aja kita dulu. Rasulullah aja tahu Bu, tahu dia tuh tidak akan didengar oleh orang di golongan pengusaha, makanya Abu Bakar Siddiq yang masuk. Begitu Abu Bakar yang masuk Pak, masuklah Tolha, itu pengusaha tuh, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, udahlah Pak, donatur besar semuanya. Jadi itu dari asbab Abu Bakar Siddiq Bu. Sa'ad bin Mu'adz pengaruhnya besar.
masuk Islam orang sampai sore. Nah, sudah kuat Islam di sana, barulah Rasulullah hijrah ke Madinah. 2 tahun baru di Madinah kan meledak perang Badar, Pak. Nah, sebelum meledak perang Badar itu Rasulullah sempat khawatir, Pak. Orang Islam baru 2 tahun di Mekah nih, di Madinah. Ini mau perang pula, bulan Ramadan pertama pula. Kan itu Ramadan pertama tuh, tahun kedua Hijriah. Jadi Ramadan itu sampai sekarang tuh baru 1443, Pak. Tahunnya kita 1445. Kalau puasanya itu baru 1443, karena dia tahun kedua Hijriah mulai ya. Diam aja Rasulullah, Pak. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini datang. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, kami ini bukan umat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa dikatakan Sa'ad seperti itu? Karena Sa'ad tahu, Pak, umat Nabi Musa begitu diajak berperang, apa kata-kata mereka? Berangkatlah engkau dengan Tuhanmu, kami akan menunggu di sini. Tidak mau pergi perang. Disuruh Nabi Musa perang. Akhirnya Nabi Musa berperang berapa orang, Bu? 3 orang, Pak. Yusha bin Nun, Nabi Harun, Nabi Musa. Umatnya tidak ada yang mau pergi. Diteruskan oleh Sa'ad bin Mu'adz, kalau kami ini umatmu ya Rasulullah, jangankan kau ajak kami ke Badar, mati kelaparan pun asal kami bersamamu, kami mau. Baru semangat Rasulullah. Tidak goyang walaupun ini susah hidup, Pak. Yang kan dilawan kaya, Pak, orang Quraisy lengkap dengan segala kuda perang, persenjataan. Tidak ada, Bu, tidak luntur. Itu Sa'ad bin Mu'adz itu. Jadi waktu perang Tabuk, karena itu perang yang sangat sulit, Pak, Sa'ad bin Mu'adz ini berusaha membujuk Rasulullah. Ya Rasulullah, kami buatkan kau tenda, kau duduklah di situ, biarkan kami yang berperang. Kalau kami menang ya Rasulullah, tetaplah kau berada di situ. Tapi kalau nampak kami kalah, tolong tinggalkan kami ya Rasulullah. Pulang kau ke Madinah. Itulah saking cintanya ke Rasulullah, Pak. Ya, kalau pokoknya udah nampak kami kalah Rasulullah, pulang kau ke Madinah, tinggalkan kami. Itulah cinta sahabat tuh. Kalau kita kan kadang berhitung, nah abang janganlah abang pergi bang, abang ketua. Nah, kita kan gitu, Pak. Kalau udah rapat tuh tidak ada ketua, aku tuh malas ketua. Ini awak rapat, nah dia tidaklah ada. Kalau orang yang tahu, ngapa pula kita melibatkan Pak Ketua kita rapat nanti kita laporkan. Nah itu baru yang betul tuh, Pak. Seharusnya seperti itu, Bu. Ini apa-apa harus ada ketua. Gotong royong apa, malas gotong royong bang? Tidak ada ketua. Jadi itu kita tuh susah itu, Pak. Nggak ada ketua itu payahnya tuh. Kalau sahabat, Pak, pokok kami kalah Rasulullah, lari ke Madinah. Kami mencintaimu ya Rasulullah, dan lebih cinta pula orang di Madinah kepadamu. Supaya Rasulullah mau pulang nanti, Pak, orang di Madinah yang tinggal jauh lebih cinta kepadamu ya Rasulullah. Disitulah didoakan Rasulullah, Bu, karena ketulusan cintanya itu, Pak. Tidak berbuat-buat, itu tibanya itu, Pak. Rasulullah pun mendoakan Sa'ad bin Mu'adz. Nah itulah salah satu contoh kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Jadi waktu pulang dari perang Tabuk itu, Pak, rupanya dia kena pedang dia, Bu. Dalam keadaan sakit, Sa'ad bin Mu'adz ini pulang. Baru Rasulullah terletak pedang, langsung turun malaikat Jibril. Jangan letakkan pedangmu ya Rasulullah, pergilah kau ke Bani Quraisyah, karena mereka telah berkhianat. Berangkat pula, Pak, ke Bani Quraisyah. Baru balik. Dikepunglah Bani Quraisyah ini. Dikepung, akhirnya mereka menyerah. Dia tahu bahwa Sa'ad bin Mu'adz itu kan dulu pemimpin mereka juga, Pak. Apa katanya ke Rasulullah? Kami mau menyerah, dan yang menjatuhkan hukuman untuk kami adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasulullah, jemput Sa'ad. Sakit-sakit itu dia dijemput, Pak.
Apa hukuman yang pantas untuk mereka? Saat binasakan semua kaum laki-laki mereka, ambil harta mereka, tawan istri dan anak mereka. Mendengar itu apa kata Rasulullah? Engkau telah menurunkan hukuman dari langit. Itulah yang pantas untuk pengkhianat itu, Pak. Jadi dulu saya heran juga, Bu, Saddam Hussein pengkhianat itu kan dirudal, Pak. Pengkhianat dirudal. Saya sangka kejam betul, rupanya untuk pengkhianat ini tidak bisa, Pak. Karena ini berkhianat, Pak. Orang sedang susah dia berkhianat. Lebih parah lah Kim Jong Un lagi, Bu. Menteri Pertahanannya tidur sedang rapat, dirudalnya, Pak, hukuman mati. Nah, dari zaman Rasulullah, Bu, untuk pengkhianat itu, karena satu kaum itu berkhianat, Pak. Orang Islam sedang susah, udah ada perjanjian damai, malah dia khianati. Dihukumlah semua laki-lakinya, perempuannya ditawan. Disitulah Rasulullah dapat istri lagi, Bu, kan, Saifiyah binti Huyai, Pak. Diceritakan Rasulullah, jangan tersinggung kau Safiyah, bapak kau tuh mengkhianati aku. Sampai Safiyah akhirnya faham dia kenapa itu terjadi, Bu. Pulang dari itu jatuh sakit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Begitu dia sakit, dia meninggal, itu Rasulullah buru-buru datang ke tempatnya, Pak. Tapi sahabat heran, Bu, berjinjit-jinjit jalan Rasulullah di dalam kamar itu, Pak. Tanya oleh sahabat, kenapa kau berjinjit di Rasulullah? Ramai malaikat berada di dekat Sa'ad bin Mu'adz itu, Pak. Saking ramai berjinjit Rasulullah. Karena apa, Bu? Kuatnya cintanya kepada Rasulullah, tidak di lisan saja, sampai di jiwa. Jadi ramailah malaikat berada di sana. Makanya pengakuan sahabat ringan jenazahnya tuh, Pak, karena malaikat ramai yang angkat. Jadi kalau ada Bapak pernah merasakan, Pak, jenazah itu ringan diangkat, itu bukan Bapak yang angkat banyak, itu malaikat yang ramai yang angkat, itu yang membuat dia jadi ringan. Itu dari lisan Rasulullah betul tuh, Bu, tentang Sa'ad bin Mu'adz. Kalau sekarang ada yang macam itu, Pak, kadang cerita direka-reka, Pak. Cerita direka-reka itu maksudnya apa, Bu? Saya kalau dengar ceramah-ceramah yang aneh-aneh itu, Pak, geli juga kita kadang, Pak. Ada seorang syekh mau dicabut nyawanya, ditinjunya mata malaikat maut. Itu kan ndak aja tuh, Pak. Pernah dengar enggak yang macam-macam itu, Pak? Jangan percaya lagi. Ini karena Rasulullah yang ngomong tentang keistimewaan Sa'ad aja. Ngeri pula berlebih-lebihnya, ada yang bisa jumpa Rasulullah tiap hari lah, Pak. Itu enggak mungkin. Jadi sekarang di Indonesia ini udah mulai dibongkar orang semua ceramah tentang kurafat-kurafat itu tuh. Keistimewaan. Misalnya gini, Bu, ya. Nanti datanglah orang cerita tentang saya, Ustadz Nazril itu Bapak Ibu, itu separah apapun sakit orang datang sama dia, ditekaknya kepala orang 2 kali, pulang sembuh. Percaya jamaah, Pak, akhir kaya saya, Bu. Itu datang saya nak tanggung orang hormatnya, Pak, kan. Ustadz, masuk Ustadz, tekakkan kepala saya 2 kali, Ustadz. Itu kan nyelip amplop biasanya tuh, Pak. Itu untuk orang cari duit, Pak. Jadi dia sama dia itu udah sering seperti itu. Tidak ada, Bu, kecuali kalau kita mikir gitu, Bu, ya, seharusnya yang keromah-keromah seperti itu untuk Umar bin Khattab, untuk Abu Bakar Siddiq. Siapa pula kita pada sekarang, sehebat apapun kita itu, kalau tidak halusinasi, Pak. Itu tuh kalau tidak halusinasi. Halusinasi itu kan bisa buat-buat, Pak. Saya kemarin ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan inilah gayanya, Pak, ya. Kemudian dia mengatakan kepada saya, jaga jamaah Masjid Munawwarah. Mereka orang-orang yang bersedekah. Jadi adakah Bapak Ibu bersedekah atas nama Nabi? Silahkan saya kumpulkan, Pak. Beli mobil saya sudah tuh kan, Bu, kan. Itu sering dibuat orang, Bu. Ini sekarang dibongkar orang, Pak. Dibongkar orang. Itulah orang sekarang diminta apa tuh, ya, Bu, ya. Siapa yang ngaku cucu Nabi, tes DNA. Kan sampai itu, Pak, sekarang nih yang heboh di Indonesia nih, Bu. Karena banyak oknum-oknum itu yang menyebarkan khurafat ketika berceramah, memuliakan kuburan. Banyak tuh, Pak. Sampai indah-indah bentuk kubur tuh, Bu.
Jadi kalau yang karomah macam itu kecuali keluar dari mulut Rasulullah tentang Sa'ad bin Mu'adz ini Pak, itu boleh kita percaya. Jadi yang jelas-jelas saja lah, itu maksudnya itu Pak. Kalau yang tidak jelas itu tanyakan Bu. Kadang orang kadang diceritakan orang kelebihan-kelebihan itu udah kagum lah dia Pak. Itu yang susah itu. Kemudian Pak, kita lihat lagi ada seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Jadi sahabat Rasulullah ini nih Bu ya, yang sezaman sama beliau, walaupun tidak disebutkan namanya tapi keistimewanya dahsyat. Dia bertanya ke Rasulullah Pak, ya Rasulullah, ketika aku tidak bersamamu, sangat rindu sekali aku ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ini Bu ya, kan kadang-kadang ada orang mengatakan itu menjilat itu ya Pak ya. Tapi kita akan tahu Bu, ini orang benar-benar dia ngomong itu atau tidak. Ada misalnya di antara Bapak Ibu nih yang cerita tentang sakitnya, tapi kita tahu dia tidak ngeluh Pak. Dia beda tuh Pak. Kan kata orang, jangan kita menceritakan sakit kita ke orang. Nggak, dia ada orang cerita, dia ingin sharing Pak tentang pengalaman dia sakit ini. Tapi ada orang yang cerita sakit itu ngeluh, itu kita bisa membedakan ya Pak. Kalau orang cerita sakit nih, jadi Ustaz, saya nih sakit gulanya sudah akut, itu mesti dihindari makan semangka itu Ustaz tadi. Itu namanya sharing Pak. Orang hanya menceritakan pengalamannya. Jadi saya tanya, jadi sekarang Bapak sehari menyuntikkan insulin berapa? Sekitar 7 botol Ustaz itu disuntik. Tapi kita tahu dia tidak ngeluh Bu. Tapi ada yang ditanya orang, apa macam mana kabar Bu? Kalau udah itu awalnya Bu, itu tidak ada lagi itu Pak. Ngeluh semua isinya. Tak nak kemana lagi mau berobat ya. Dah pening lah Ibu lah. Minum obat ini pengencing lah kita. Minum ini pinggang sakit. Itu ngeluh Pak. Gitu juga orang menyatakan cintanya itu Bu, terasa. Dia ini bohong, dia main-main. Kalau orang yang tahu, Rasulullah tuh mengetahui Pak pas dia cerita. Pas kami pulang ke rumah Rasulullah, terbayang sama aku, besok di surga tuh berbeda surga kita ya Rasulullah. Kalaupun aku masuk surga, tentu sangat jauh surgamu dari kami. Sementara ya Rasulullah, di dunia aja aku tidak sanggup berpisah darimu. Bagaimana nanti di akhirat? Itulah kekhawatiran sahabat tuh Pak. Cinta mereka kepada Rasulullah tuh Bu, melebihi cinta mereka kepada anak dan istri mereka. Karena Rasulullah tuh role model Bu, nyata teladan di depan mata. Mau Bapak Ibu amalkan amalan Nabi Sulaiman, tidak cocok Pak. Karena kita miskin, diamalkan cara Nabi Sulaiman tidak bisa Pak. Karena Nabi Sulaiman kaya. Diamalkan ajaran Nabi Isa, tidak bisa. Nabi Isa tidak menikah Pak. Rasulullah inilah yang lengkap Pak, sebagai anak, sebagai bapak, sebagai pemimpin, lengkap Bu. Pernah kaya, pernah miskin. Jadi Rasulullah ini cukup semuanya teladan tuh. Makanya sahabat kayak mana mau bergaya-gaya, Rasulullah aja susah hidupnya sederhana. Nampak Bu. Kepada istri, ini sikap Rasulullah terpampang pula. Jadi wajar orang sangat cinta sama Rasulullah itu. Baik kawan, baik lawan tuh. Kalau macam sehebat-hebatnya ustadz di dunia ini Bu ya, sebanyak itu yang cinta, sebanyak itulah yang benci Pak. Tapi kalau Rasulullah, lawan aja cinta sama Rasulullah Pak. Lawan aja cinta. Yang gak cinta itu kan karena iri, di belakang mengakui. Terdiam Rasulullah ketika dia bertanya seperti itu Bu. Tetapi langsung direspon oleh Allah pertanyaan tulus sahabat ini Pak. Turunlah surat An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqah.
Dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi oleh Allah, yaitu para nabi. Sama nanti Pak. Jadi ayat ini menyemangati kita, Bu, asal beriman kita kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berusaha untuk tetap berada di jalannya. Kita syukuri ajaran Rasulullah ini, Bu, ternyata banyak mendatangkan ketenangan jiwa dalam diri kita, sama surganya dengan para nabi, kata Allah. Sama surganya dengan para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi tak usah khawatir lagi, Bu. Artinya selalu bisa berjumpa nanti dengan Rasulullah di surga. Itulah pernyataan ayat An-Nisa 69 ini. Dia senang betul hati para sahabat, Pak. Jadi tugasnya cuma apa? Pokoknya aku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, aku ikuti ajaran Rasulullah. Apa ndak tenang hidup kita, Pak? Dengan Al-Quran, dengan Sunnah Rasulullah itu, di mana letak kita ndak tenangnya, Bu? Kita diajarkan berikhtiar, usaha, kemudian kita disuruh bersyukur, kemudian kita disuruh qanaah. Amanlah jiwa kita tuh, Pak. Kata Rasulullah apa, Bu? Bila di pagi hari ada yang engkau makan, perasaan engkau aman, engkau telah memiliki dunia. Aman kita, Bu. Jualan harus jujur, harus amanah. Orang pun tenang nengok kita, Pak. Harga barang sekian, nih sekian. Tenang jiwa kita, Bu. Tidak perlu memekik-mekik lagi. Ini kadang untuk terjual barangnya, saya ingat dulu di bandara, Bu, ya. Karyawatinya 7 orang yang jual lempuk durian tuh, Pak. Dia orang Minang, disuruh logat Melayu, Bu. Apa enggak patah-patah lidahnya, Pak? Beli lempuk duriannya, Pak. Beli oleh-olehnya. Sampai pekak telinga, Pak. Karena dia bukan orang Melayu. Sampai ngamuk ibu-ibu. Kalian kalau enggak teriak-teriak, enggak ada orang beli. Sampai gitu, Pak. Maksudnya itu tidak usah dipaksakan gitu, Bu, ya. Melayani orang dengan baik, itu ajaran Rasulullah. Jujur, jangan terlalu banyak-banyak ngambil untung, kondisikan dengan barang yang dijual, sesuaikan mutu dengan harga, kan itu, Pak. Tenanglah kita jualan tuh, Bu. Ini pergi pengajian, bawa jilbab bagus, bagus jilbab ibu, Bu. Iya dari Abu Dhabi, kebetulan keponakan saya dari sana. Berapa lah nih, Bu? Kalau dirupiahkan sekitar 250.000 lah. Nih maulah kami, Bu. Bisa ibu talangi dulu, ayah, nantilah saya teleponkan keponakan saya. Ayolah, Bu, saya mau lah, Bu, bisa 3 kali bayarkan, Bu. Enggak apa-apa, apa pula salahnya ibu, namun hitung-hitungan tuh yang penting sama-sama pakai kita yang kayak gini, macam bayi, Pak. Dikasih orang lah 70, Bu, 5 hari datanglah barang tuh. Nah, dibayar. Rupa 3 hari kemudian ada ibu-ibu ini jalan lah ke Ramayana, Bu. Jumpa jilbab tuh 75 harganya cuman, Pak. Sejak itu lengket lah nama ibu tuh, Bu Abu Dhabi lagi, Bu. Enggak pergi pengajian lagi, Pak. Jadi kita yang buat kesusahan untuk diri kita sendiri itu kita. Bapak berhentilah menceritakan sakit bapak ke orang, Pak, ya. Dia kan kalau pernyataan ini, Bu, diulang-ulang itu masuk dia, Pak. Itu yang mempersulit. Ini kan ringan nih, Bu. Ini ringan. Tapi saya angkat terus. Sejam kemudian jadi berat enggak dia, Pak? 2 jam tambah berat dia. 3 jam bisa tangan saya. Begitulah kita menceritakan keluhan kita tuh, Pak. Kita ulang-ulang, pertama dia ringan, Pak. Lama-lama jadi berat sendiri dia. Jadi pikiran. Itulah, Bu. Caranya apa? Taruh. Enggak usah ceritakan. Baru aman tuh, Pak. Jadi ditaruh benda tuh, Bu. Kita cerita sakit, kita ulang-ulang. Itulah, tak kemana saya mau berobat lagi. Coba itu, tuh dah, Pak. Mulai dia bertambah tuh, Pak. Tambah lagi sakitnya, tambah lagi. Itu yang memperparah tuh, Bu. Dia memperparah keadaan tuh. Jadi senanglah hati sahabat ini ketika mendengar pernyataan Rasulullah itu bahwa kita nanti akan bersama di surga. Disampaikan Rasulullah ayat ini ke dia, tidak tanggung bahagianya dia. Macam sahabat-sahabat Rasulullah itu, Bu, mereka itu menghindari mengeluh. Bukan tidak ada yang mengeluh, Pak, tapi langsung ditegur oleh Rasulullah gitu.
Karena kalau kita mengeluh berarti kan Allah salah, kita benar. Seharusnya Allah itu ikut takdir aku gitu, bukan dia yang menentukan. Kan marah Allah jadinya tuh Pak. Ya percuma aku rajin sholat duhanya Ustaz, hidup macam ini juga, kerja bayar juga. Berarti kita nganggap kau salah ya Allah, aku yang betul. Apa ndak marah Allah? Kalau kita yang pernah merasakan Pak ya, Allah menahan rezeki kita tuh karena Allah tahu kau belum pantas sekarang untuk dapat. Kau belum pantas untuk dapat. Bapak ibu berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki, berikanlah aku kekayaan ya Allah. Bapak ibu nak dikasih sama Allah. Rupanya menurut Allah anak bapak yang cocok kaya Pak. Anak yang kaya. Tak tanggunglah berbaktinya sama orang tua. Dapatlah ibu menantu yang baik pula. Tak tanggunglah sayang sama mertua. Itu saya menyaksikan sendiri tuh Bu ya. Bapak ini berdoa dulu sempat dia merasa, apalah doaku ini tidak dikabulkan oleh Allah. Pas dia dengar pengajian tuh tidak ada lagi. Biarlah dia miskin. Dapat menantu kaya raya Pak. Tak tanggunglah berbaktinya Bu. Dibangunkannya rumah megah untuk mertuanya. Dibelikannya mobil mewah. Dihajikannya haji furoda, haji khusus, jalan-jalan. Oh ini rahasia Allah. Berarti aku dulu tidak cocok untuk kaya. Itu ya sebetulnya Pak. Awak doa-doa kaya Bu, itu semua disimpan oleh Allah. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kalian berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Kalau belum dikabulkan berarti tidak cocok kita. Saya misalnya ibu, ya Allah berikanlah aku kekayaan, tapi standar aja dikasih Allah. Allah tahu nih anak ini kalau kaya begini dia balik nih, dan nampak ancang-ancangnya nih. Dia ini pegaya nih, ini bahaya nih, sombong nih. Saya terasa Bu, sebanyak nih Ustadz di Pekanbaru. Kenapa Ustadz Abdul Somad yang diangkat oleh Allah? Karena beliau yang mampu terkenal Bu. Kaya tidak berubah, hidup masih sederhana. Sempat saya macam Ustadz Somad Bu, miliaran uang tiap bulan. Mungkin pas ditelepon oleh Pak Pengurus, saya sedang di Hong Kong Pak, jalan-jalan. Tak mau ceramah lagi Bu. Ya besar-besar aja lah, jelas lagi duitnya. Sekali ceramah 50, 100 gitu Pak kan. Tak jadi Allah tuh tahu Bu, ini Nazril ini bahaya nih, ini tidak bisa dikasih. Kalau sempat terkenal ya nih pakai Lamborghini saya masuk. Maaf Pak, tidak bisa mobil saya masuk mungkin Pak. Itulah alasan saya Pak. Mobil saya rendah Pak. Tahu Allah tuh. Ibu tengoklah ustadz-ustadz yang tidak siap kaya di Indonesia ini. Apa yang dibelinya Pak? Mobil mewah, rumah mewah. Itu yang tidak siap Pak. UAS kalau mau bangun rumah lebih mewah lagi Pak. Kecil Bu, kecil bagi UAS. Tapi lihat beliau sederhana aja. Mobil VRZ tuh Bu dari belum terkenal loh Pak sampai sekarang ya. Itu mobil Bu. Ada lagi UAS beli mobil enggak pula untuk pribadi, untuk ngangkat masuk ke dalam hutan, untuk masuk ke sawit. Jadi guna beli sesuatu tuh ada manfaatnya. Itu contoh ya Bu ya. Kenapa doa ibu masih tertolak? Kenapa sakit bapak ibu enggak sembuh-sembuh? Allah ingin menghapus segala dosa dan kesalahan bapak ibu. Waktu ibu cantik-cantik dulu Bu, waktu remaja berapa orang laki-laki yang ibu kecewakan. Itulah dihapus dosa-dosa itu. Abang ini ibu iakan juga, ini ya juga natonya ibu nikah sama bapak yang sekarang. Kekecewaan mereka tuh Bu, itulah pembayarnya, sakit lah ibu. Saya dari wajah ibu tahu saya Bu, iya ya. Saya betul tuh Ustaz. Langsung ingat ibu mantan-mantan ibu yang ibu kecewakan kan. Itulah Bu. Itulah kedahsyatannya Pak. Jadi ikut aja lah Pak alur nih. Kita misal macam ini ngaji Bu ya. Pokoknya walaupun berat kadang apa yang disampaikan Al-Quran, apa yang disampaikan hadis, pokoknya jalan aja Bu, biarlah sulit. Kita yang jualan jujur-jujur aja. Kita yang PNS urus urusan orang dengan baik, walaupun kadang orang jangankan ngasih berterima kasih pun enggak, urus terus. Karena Bu, saya pribadi merasakannya Bu ya, ketika kita ceramah bukan uang yang kita pandang Pak, perasaan pulang tuh bahagia Bu.
Tapi saya pernah mematok karena menganggap takut dikecewakan Pak. Pas diundang orang keluar daerah, Bu, saya patok, saya mau ceramah 1 titik itu sekian. Uang dapat, keberkahan dicabut, Pak. Nggak nyaman jiwa, Bu. Nah, itu di bidang kami dakwah aja itu terasa, Bu. Pernah saya ceramah, Bu, di pedalaman, dapat ubi, pokat, manggis, saka. Perasaan bahagia, Pak. Padahal, Bu, ya, untuk duit nggak ada. Tapi jiwa dikasih Allah bahagia, Pak. Makanya saya heran, Bu, kenapa ustadz-ustadz yang tugas di pedalaman tuh nggak mau dia ditarik keluar. Baru saya tahu. Dia sudah merasakan kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan uang. Ada, Bu, contohnya di Meranti. Habis duit ceramahnya untuk memberi mu'alaf makan aja, Pak. Nggak mau keluar dari Meranti itu, Bu. Dijaganya betul, jangan sampai bertukar akidah orang tuh, Ustaz Fauzi itu, Pak, ya. Padahal kan kalau dia mau cari enak, pergi Pekanbaru, ceramah Pekanbaru, mana mau keluar dari sana beliau, Bu. Itulah Ustaz Somad sering ke sana tuh, ke tempat dia itulah tuh, Pak. Ngirim bantuan tuh, Bu. Sampai rumah ngontrak, istrinya kuat pula, Pak, maulah di situ tinggal dan dalam hutan tuh, Bu. Berarti dia sudah merasakan kebahagiaan. Saya terasa tuh, Bu, begitu saya patok, saya pernah dikecewakan satu organisasi lembaga, Pak, ya. Pas dia ngundang saya kedua, saya hitung, Bu, saya mau hotelnya ini, saya mau 1 titik itu sekian. Dia akannya semua, Bu, oke. Tapi beda, Pak, pergi pertama sama yang kedua. Yang kedua tuh duit dapat, hati risau, Pak. Itu keberkahan dicabut oleh Allah tuh, Pak. Jadi itu ingat, Bu, ya, tidak selamanya uang itu bisa membuat kita nyaman. Bisa kita nyaman dengan uang kalau kita dapat dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini macam orang ngurus SIM lah, Pak. Kadang bolak-balik, ibu-ibu tuh datang, ndak lulus, Pak. Jalan tesnya itu kan gini-gini, Bu. Jadi sempat saya tanya, jalan yang macam ini di dunia nyata di daerah mana kira-kira? Di mana daerahnya kira-kira? Kan tidak lulus orang lewat sana, Pak. Rupanya kata-kata saya itu, Bu, persis yang disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit, Pak. Itu tukar itu cara tes seperti itu tuh. Itu siapa yang lolos jadi pemain sirkus dia, katanya kan itu, Pak. Bisa main sirkus dia habis dari situ. Kasihan, Bu, bolak-balik, ada yang udah sebulan, ada bolak-balik tidak lulus, Pak. Kan kasihan kita, Bu. Tapi rupanya begitu dibayar di depan bisa selesai, panas SIM tuh kita terima. Itu tuh, Bu, ya. Duit dapat, kebahagiaan tidak akan dapat karena mempersulit orang. Ibu dagang baik-baik. Dagang baik-baik, Bu, jangan buruk-burukkan. Misalnya sama jual lontong nih, Bu. Ini kadang sifat pedagang orang Islam itulah, Bu, kan. Ngapa ramai orang di situ tuh, Bu? Itulah, padahal lontongnya itu yang tidak sama macam beras saya nih. Kan itulah, Pak. Tidak ada, Bu, payah macam itu tuh. Saya ada lontong enak, Pak, tapi jarang orang beli. Kenapa lontong saya ini mungkin Ustaz ada orang yang iri nih. Saya bilang sama dia, orang bukan iri, Bu. Ibu tuh terlalu ibu hitung saya lontong orang tuh. Misalnya 10.000, Pak, dihitungnya 1, 2, 3. Orang sedang lapar, Pak. Jadi hitungnya jumlah lontong tuh, Pak. Tuh kalau berlebih lontong tuh, Bu, besok orang tuh datang lagi dikuranginya sahidnya, Pak. Orang pas lapar betul, sahidnya kurang. Siapa yang mau belanja, Pak? Jadi kakak yang salah, Kak, kata saya. Jangan kakak berhitung betul kuah yang masuk sekian, nampak macam dihitungnya, Bu. Diukurnya, Pak. Padahal saya akui lontongnya enak, tapi tidak mau orang beli. Payah makan situ, menunggu dia menghitung, kata orang. Dihitung saya bilang 15.000 segini sahidnya, 5.000 segini saya. Sudah itu kita sedih, Bu, kenapa kita tidak laku. Nah, itu yang harus kita rubah. Kemudian, Pak, yang berikutnya,
Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sanadnya dari Anas radhiyallahu an, ada laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Kemudian kata Rasulullah, "Memangnya apa yang kau persiapkan untuk menghadapinya?" "Yang aku persiapkan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya." Maka kata Rasulullah, "Engkau akan bersama orang yang kau cintai." Jadi Bu ya, Rasulullah tidak menjawab kapan terjadinya kiamat, apa persiapan kau? Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Udahlah tuh, itulah kau akan bersama orang yang kau cintai. Selesai Pak, aman kau nanti di hari kiamat. Kemudian kita akan tahu Bu, sebelum kiamat terjadi, semua orang baik akan dimatikan Allah terlebih dahulu. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang akan merasakan huru hara kiamat. Karena udah cinta kepada Allah dan Rasul, betul dia singkan akan didatangkan angin yang menyelip dari ketiak-ketiak mereka. Itulah Pak, semua yang kena angin itu mati. Barulah terjadi hari kiamat. Jadi murni Bu, yang merasakan kiamat itu orang-orang jahat Pak. Udah selesai. Memang mereka lah yang merasakan itu. Nah sekarang ini kita buru aja cinta Allah ke kita Bu. Apa yang disuka Allah itulah kita buat. Cuman banyaknya Bu yang mendukung yang disuka Allah itu, selain kita beribadah, buah dari ibadah kita ini kan harusnya akhlak yang mulia Bu. Jangan bergunjing-gunjing. Kalau rasanya kan berkawan-kawan tuh membuat kita berdosa Bu, duduk ajalah di rumah. Atau berkumpul-kumpul begitu orang menceritakan orang, bergeser kita. Dia itu yang sulitnya Bu, penyakit kita kalau udah ngumpul Pak, baik laki-laki dan perempuan tuh Bu, bergunjing Bu. Jangan Ibu kira kami laki-laki tidak bergunjing Bu, parah Bu, Ibu aja yang tidak tahu. Jadi itu Pak, kalau sempat ini bisa kita jaga Bu, insya Allah maka kita akan merasakan kedamaian itu baik di dunia, insya Allah di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.